di mana 4 tersangka ini adalah kaitannya seperti kemarin saya sampaikan bahwa itu adalah terkait masalah pemalsuan, di mana pemalsuan beberapa surat dokumen untuk permohonan atas hak atas tanah, di mana kita menetapkan saudara A selaku Kades Kohot, saudara UK selaku Sekdes Kohot, saudara SP selaku penerima kuasa, dan saudara CE selaku penerima kuasa telah kita sepakat kita tetapkan sebagai tersangka. Kades Kohot di kawasan Tangerang yang terlibat dalam kasus pemalsuan dokumen dalam SHM dan SHG untuk kawasan laut di Tangerang akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Nah, inilah yang menjadi berita pada kesempatan kali ini, teman-teman semuanya. Kita ketahui bersama bahwa Kades Kohot kemarin ditetapkan tersangka oleh Bareskrim Polri, dan ini sudah menjadi sebuah keputusan. Dan selain Kades Kohot ada nama-nama lain yang juga ikut terlibat. Tentu ini menjadi sebuah progres yang positif dari pengusutan kasus ini, sudah mulai ditetapkan tersangkanya, yang salah satunya adalah Kades Kohot, Pak Arsin. Nah, bagaimana sih informasi selengkapnya? Langsung saja teman-teman kita simak informasinya berikut ini. Kades Kohot Arsin dan 4 orang lainnya disangkakan terkait pemalsuan dokumen untuk permohonan atas hak atas tanah. Selain Kades Kohot, polisi juga menetapkan sekretaris desa Kohot dan 2 orang penerima kuasa menjadi tersangka. Telah sepakat menentukan 4 tersangka, di mana 4 tersangka ini adalah kaitannya seperti kemarin saya sampaikan bahwa itu adalah terkait masalah pemalsuan, di mana pemalsuan beberapa surat dokumen untuk permohonan atas hak atas tanah, di mana kita menetapkan saudara A selaku Kades Kohot, saudara UK selaku Sekdes Kohot, saudara SP selaku penerima kuasa, dan saudara CE selaku penerima kuasa telah kita sepakat kita tetapkan sebagai tersangka, di mana diduga keempatnya telah bersama-sama membuat dan menggunakan surat palsu berupa girik, surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah sporadik, surat pernyataan tidak sengketa, surat keterangan tanah, surat keterangan pernyataan kesaksian, surat kuasa pengurusan permohonan sertifikat dari warga desa Kohot, dan dokumen lain yang dibuat oleh Kades Sekdes sejak Desember 2023 sampai dengan November 2024, di mana seolah-olah oleh pemohon untuk mengajukan permohonan pengukuran melalui KJSB Raden Muhammad Lukman Fauji terkesit, dan permohonan hak Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang hingga terbitlah 260 SHM atas nama warga Kohot. Kemudian penyidik akan segera melengkapi administrasi penyidikan dan melakukan langkah-langkah penyidikan lebih lanjut. Kemudian terkait, kami juga sudah melaksanakan koordinasi dengan imigrasi untuk segera melaksanakan pencekalan kepada para tersangka. Sementara itu, hasil gelar perkara dan update terkait penanganan kasus di Desa Kohot Tangerang. Pak, kan tadi kan disebutkan bahwa ini sudah berkoordinasi dengan imigrasi untuk pencekalan. Apakah artinya keempat ini belum ditahan, dan apa alasan penyidik masih belum menahan keempat tersangka itu? Kan baru saja penetapan tersangka. Tentu saja kita tadi sudah sampaikan segera melengkapi Mindik, kemudian setelah melengkapi penyidik kita akan memanggil kepada tersangka, itu kan by proses ya. Kemudian
perkara ini tidak sampai sini saja, rekan-rekan. Kami tetap mengembangkan perkara ini sampai tuntas. Di mana seperti kami sampaikan nanti akan proses penyidikan dan ini pasti tidak cukup memakan waktu yang tidak seperti membalik sebuah tangan. Karena penyidikan siapa yang membantu, siapa yang menyuruh dan lain sebagainya, digunakan untuk apa, seperti yang surat-surat ini digunakan untuk apa, kemana, ini adalah proses yang harus kita lakukan. Ya, itu tadi teman-teman semuanya, Kades Kohot ini memang sudah banyak diprediksi terlibat ya. Bahkan dia sudah mengakui pada saat penggeledahan di rumahnya, dia mengakui bahwa bahkan dia menganggap dirinya sebagai korban, dipaksa, ada orang yang memaksa untuk membuat dokumen palsu untuk mengajukan penerbitan sertifikat hak guna atau SHG dan juga SHM. Tentu ini menjadi sindikat ya, karena dia dipaksa. Tetapi setelah dalam gelar perkara atau penyidikan lebih lanjut, akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Tapi sebenarnya bukan persoalan tersangkanya Kades Kohot. Kasus pagar laut ini memang harus dilakukan pengusutan sampai tuntas. Siapa sebenarnya yang punyai ide atau mungkin niat untuk menguasai laut di kawasan Tangerang itu. Dan mudah-mudahan dengan penetapan tersangka ini nanti akan muncul nama-nama baru, siapa sebenarnya yang nyuruh gitu ya. Ini kan mereka 4 orang yang ditetapkan sebagai tersangka ini yang melaksanakan secara teknisnya, tetapi pastinya ada otak, ada orang-orang yang di belakang mereka yang diduga juga bermain sebagai orang yang ingin mengambil keuntungan. Nah, Kades Kohot akhirnya sebagaimana yang sudah diprediksi, akhirnya menjadi tersangka baru dalam kasus pemalsuan dokumen palsu untuk penerbitan SHM atau SHG dalam proses atau kasus pagar laut di kawasan Tangerang. Mungkin itu aja teman-teman semuanya informasi yang bisa kita sharingkan. Tetap semangat, tetap menjadi pribadi yang hebat. Saya undur diri, sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Oji Chanel, berbagi motivasi dan